Salam, selamat pagi. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, kami mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada, di rumah-rumah dan di tempat masing-masing. Secara khusus kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain yang ikut serta dalam ibadah kita pada saat ini, yang dilaksanakan secara virtual, disiarkan secara live streaming. Semoga ibadah hari ini dan pemberitaan firman-Nya akan makin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kami mengundang kita semua untuk masuk saat teduh. Mari kita bangkit berdiri. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab dialah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lakukan padanya, dan aku mengasihinya. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Dalam seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum gambang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentang ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihi. Silakan duduk kembali. Kita membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 sebagai pujian berbalasan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali.
Saudara-saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita adalah orang-orang berdosa dan tak layak di hadapan-Nya. Saudara-saudara, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita mengucapkan doa pengakuan bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan hukum Allah menurut Roma 13 ayat 8 sampai 10 demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat.
Asa cinta siap hati, ajarilah kami asa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami asa kasih agar kami dekat padamu. Lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Silakan. Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan pembacaan Alkitab pada saat ini. 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai 22. Pembacaan Alkitab kita persiapkan dari Perjanjian Baru, yakni kitab 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-17 sampai 22. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hamba-Mu dalam pemberitaan firman saat ini. Karuniakanlah kepada hamba kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga hamba sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain,
padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, dalam sebuah buku berjudul Menuju Dialog Teologi Kristen dan Islam, karangan dari Bapak Dr. Bambang Nursena, di sana diceritakan suatu kisah di halaman 99 sampai 101, ada kisah mengenai masa-masa penderitaan orang Kristen di Mesir. Jadi diceritakan di situ pada masa-masa penderitaan dan perjuangan iman orang-orang Kristen di Mesir, maka pada saat itu, khususnya dalam masa pemerintahan Al-Imam, namanya seorang khalifah Al-Imamul Aziz Bila binul Muiz, yaitu khalifah pertama dari dinasti Fatimiyah. Dia memerintah dari tahun 975 sampai tahun 999. Nah, pada masa itu ada seorang Yahudi yang bernama Ibnu Kilis. Dia dekat sekali dengan raja, tapi dia benci orang Kristen. Oleh sebab itu dia menghasut orang-orang Kristen. Dia menyampaikan kepada raja demikian: wahai raja, orang-orang Kristen itu mempunyai sebuah ayat kunci di dalam Alkitab mereka. Orang-orang Nasrani itu punya kepercayaan. Sebuah ayat kitab sucinya berbunyi demikian: jikalau imanmu sebesar biji sesawi saja, maka engkau bisa memindahkan gunung ini ke tempat itu. Jadi dia lalu kemudian menghasut raja dengan mengatakan begini: raja, mintalah mereka membuktikan ayat itu bahwa mereka oleh imannya bisa memindahkan gunung. Dan kalau mereka tidak mampu membuktikannya, maka mereka bisa dimusnahkan. Jadi saudara, raja lalu kemudian terpengaruh. Dia memanggil pemimpin dari gereja Koptik pada masa itu, patriark gereja Koptik Mesir, yang bernama Bapak Anba Abram Asyuriani, lalu menyampaikan apa yang kemudian ada dalam rencananya, yaitu membuat mereka orang-orang Kristen dapat membuktikan bahwa dalam kitab suci ada ayat seperti yang disebutkan oleh orang Yahudi yang benci Kristen tadi bernama Ibnu Kilis. Saudara-saudara, maka patriark Koptik yang bernama Bapak Anba Abram Asyuriani itu gelisah. Dia sungguh sangat gelisah. Tapi ini menjadi sebuah tantangan untuk mempertaruhkan eksistensi kekristenan pada zaman itu. Maka lalu dia memanggil rahib-rahib yang ada di seluruh Mesir, lalu kemudian menyampaikan apa yang diperintahkan oleh khalifah atau raja di Mesir pada saat itu. Dia kemudian meminta para rahib kembali ke tempat-tempatnya, lalu kemudian mengundang jemaat, mengajak jemaat untuk berpuasa 3 hari 3 malam. Nah, setelah mereka berpuasa, maka sesuai dengan titah dari khalifah atau raja waktu itu, mereka lalu berkumpul di suatu tempat di mana ada gunung, disaksikan oleh khalifah, disaksikan oleh pejabat-pejabat dan orang-orang yang kemudian menyaksikan mereka. Saudara-saudara, lalu dengan sungguh-sungguh mereka berdoa. Mereka kemudian berseru kepada Tuhan
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Mereka mengulang-ulang itu Kyrie eleison. Kyrie eleison itu mereka lakukan terus-menerus beberapa waktu lamanya berjam-jam. Sampai akhirnya tiba-tiba khalifah ini berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena saat itu gunung itu bergerak dan retak. Lalu kemudian dia mengatakan, stop, stop, aku sudah melihat kebenaran imanmu. Saudara-saudara, orang-orang Kristen yang berdoa itu juga takjub. Lalu mereka berkata, puji Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya ayat dalam Alkitab itu, ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan para pendengarnya, tidak dimaksudkan sebagai suatu ayat yang diartikan secara harfiah. Bahwa kita memang bisa memindahkan gunung ke suatu tempat dengan iman. Itu adalah suatu ayat yang mau menggambarkan bahwa dalam hidup ini kita bisa melakukan hal-hal besar dalam keyakinan kita, dalam kaitan dengan iman kita kepada Kristus Yesus. Jadi tidak ada gunung besar yang tidak mampu kita lewati kalau kita sungguh-sungguh beriman. Tapi karena diminta oleh khalifah bahwa mereka harus membuktikan itu menurut apa yang dipahami oleh raja, yaitu secara lahiriah, dan kemudian mereka berdoa dan terjadi, saudara. Itu luar biasa. Jadi sampai hari ini ada gunung di Mesir yang bernama Mokatam, yang artinya retak, dari peristiwa yang saya sebutkan tadi. Nah, saudara-saudara, peristiwa itu bukan saja ditulis oleh sejarawan Kristen. Ada seorang sejarawan Muslim bernama Abu Solihul Armini. Dia menulis dalam sebuah kitabnya atau bukunya berjudul Tadakur fiha Akbarul Kanais wa ul Adyar min Nawahi Misri wal Kotai. Itu buku yang berarti mengenai daftar berita-berita tentang gereja-gereja di biara-biara di provinsi Mesir dan wilayah-wilayah luarnya yang ditulis pada zaman itu. Jadi kalau cuma orang Kristen, sejarawan Kristen yang tulis, itu boleh kita sanksikan, tapi ini ditulis oleh sejarawan Muslim. Saudara-saudara, kisah ini mau menggambarkan suatu perjuangan di episode tertentu di muka bumi ini, dan yang tadi itu terkait dengan sejarah orang Kristen di Mesir pada beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita membahas satu topik khotbah, atau topik khotbah ini berbunyi, iman menuntut perjuangan. Saudara-saudara, iman menuntut perjuangan. Jadi kalau kita mengatakan kita ini orang Kristen, maka di depan kita ada suatu tantangan, ada suatu langkah yang harus kita hadapi, kita jalani dalam perjuangan. Iman tidak mungkin bisa kita kembangkan atau kita hidupi tanpa perjuangan. Kalau kita membaca sejarah-sejarah gereja atau orang-orang Kristen pada masa-masa lampau, maka di situ nyata sekali bagaimana mereka berjuang atas imannya. Ya, kalau hari ini kita masih berjuang untuk melawan situasi pandemi, maka ini bagian dari bagaimana iman kita dituntut untuk berjuang bersama-sama. Bersama-sama dengan pemerintah, dengan elemen masyarakat, dengan lembaga-lembaga otoritatif untuk memerangi COVID-19 yang masih saja mewabah, belum terlihat tanda-tanda melandai, ya, apalagi menurun drastis. Masih ada lonjakan orang-orang yang terpapar di mana-mana dalam grafik yang tinggi. DKI masih memperpanjang PSBB-nya. Saudara-saudara, kita harus berjuang bersama dan kita kaitkan dengan iman kita. Jadi jangan lengah, jangan bosan, jangan menggerutu, jangan marah. Apapun yang terjadi harus kita hadapi dalam kaitan dengan iman kita. Saudara-saudara, kadangkala orang Kristen itu seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab yang baru saja dibacakan oleh Penatua Yurlin Poa tadi. Kita berkoar-koar tentang kehidupan kita yang baru, tentang kemerdekaan kita, tentang keselamatan kita. Tapi kita sendiri tidak hidup di dalamnya. Kita sendiri tidak berjuang. Ya, ini juga kritik buat kami pendeta-pendeta atau pelayan-pelayan. Kadangkala kami mampu berkata-kata tentang iman, tentang kehidupan baru dan kemerdekaan di dalam Kristus. Kami sendiri tidak hidup di dalamnya. Cuma dapat masalah sedikit, langsung letoi. Cuma dapat persoalan sedikit, kami langsung menyerah. Di sini dikatakan, kita harus berjuang di dalam iman kita. Dan perjuangan itu harus kita gambarkan, jabarkan dalam segala segi. Ya,
melalui upaya-upaya yang kita lakukan, bertahan dalam penderitaan, mungkin kesulitan yang kita hadapi secara ekonomi, harus terus kita hadapi dalam kaitan dengan iman kita. Karena kalau tidak pakai iman, saudara-saudara, kita akan ambruk, ya, kita akan jatuh, saudara-saudara. Yang lebih buruk dikatakan tadi, kadangkala kita sudah hidup di dalam Kristus, kita hidup sudah menerima keselamatan, tapi kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh soal keselamatan. Itu parahnya lagi, kita kembali melakukan hal-hal yang buruk. Makanya ada satu peribahasa yang dicantumkan di dalam perikop tadi, kita orang seperti itu seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Sudah memuntahkan, dia makan lagi. Atau seperti babi yang sudah mandi bersih, lalu kembali ke kubangan. Sedih rasanya kalau ada orang-orang Kristen seperti itu. Sungguh penyataan ini mau memberikan dorongan kepada kita. Apa yang kita jalani sebagai hidup di dalam Kristus oleh iman kita kepadanya adalah suatu jalan yang indah. Oleh karena itu jangan mundur, jangan kemudian merasa lalu kemudian Tuhan tidak memperhatikan kita karena kesulitan-kesulitan yang ada. Saudara-saudara, orang yang hidup dalam iman, dan kalau kita kaitkan dengan perjuangan iman yang pertama-tama punya komitmen. Ya, dia komit. Tuhan, aku percaya kepadamu. Seorang pelayan komit. Aku bersedia, aku berjanji untuk melaksanakan tugasmu. Komit artinya sungguh-sungguh teguh dalam prinsip-prinsip pelayanan yang sudah dia ikrarkan. Jadi, apapun yang kemudian datang, godaan atau ajakan, dia tetap berpikir dia melayani. Nah, selain komit, konsisten. Konsisten itu kalau dalam bahasa Yunani saya hubungkan dengan istilah makrotumia. Makrotumia itu bagaimana kita sabar, konsisten lalu kemudian sabar menjalankan pelayanan-pelayanannya dan kehidupan imannya. Saya selalu menggambarkan makrotumia atau konsistensi itu dengan patok-patok kilometer. Jadi kalau kita berangkat dari sini ke suatu tempat, patok kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3, kilometer 4, kilometer 5. Nah itu makrotumia. Jadi jelas gitu titik 1, titik 2, ritmenya jelas. Kemudian sampai ke titik berikut. Ibadahmu harus jelas dari titik hari Minggu ini, titik hari Minggu besok, titik hari Minggu berikutnya. Jangan bolong. Kalau bolong itu bukan makrotumia. Ada titik di sini tapi kok besok tidak ada. Pada ritme berikut kok kosong, baru muncul lagi beberapa waktu. Itu bukan makrotumia. Pelayananmu juga harus makrotumia. Konsistensinya jelas. Hari ini saya melayani, besok saya melayani. Ada gangguan atau tidak, saya melayani. Live streaming jalan atau tidak, kita melayani. Pergi ke suatu tempat, pulangnya malam-malam, capek luar biasa. Saya tetap melayani. Tidak bisa tidak melayani. Itu makrotumia. Itu hidup beriman. Yang disebut punya konsistensi. Jadi tetap melakukannya terus-menerus. Tanpa kemudian terganggu. Apakah dia capek, apakah dia punya masalah, apakah punya. Dan saudara-saudara, orang-orang seperti ini akan hidup dalam berkat-berkat besar dari Tuhan. Saya sungguh sangat percaya akan hal itu. Yang berikut saudara-saudara, orang yang berjuang dalam iman dengan sungguh-sungguh dia punya kasih. Ya, kalau kita melakukan banyak hal, tadi kita menyanyikan lagu tentang lagu kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih, apa semua artinya? Sia-sia. Andaikan aku menguasai semua bahasa dan pinter, kemudian menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan, tapi tidak punya kasih, semuanya sia-sia. Ya, dalam 1 Korintus 13 dikatakan, maka tinggallah ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar dari semuanya itu adalah kasih. Jadi saudara-saudara, kalau bicara soal kasih, kita punya pola, kita punya contoh Yesus Kristus. Kasihnya sampai mengorbankan diri. Jadi kalau kasihmu belum berdarah-darah, kalau kasihmu belum sampai mengorbankan diri, maka kita belum mengikuti Yesus dengan sesungguh-sungguhnya. Oleh karena itu, mari kita terus melayani dalam perjuangan iman seperti ini. Jadi saudara-saudara, jangan seperti nabi-nabi palsu. Atau jangan juga seperti orang yang sudah percaya kepada Kristus, tapi malah sebaliknya melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Seperti
anjing yang kembali kepada muntahnya, atau seperti babi yang sudah mandi bersih tapi kembali kepada kubangan. Sungguh menyedihkan hidup seperti itu. Saya akan kaitkan dengan peristiwa besok. Besok kita akan merayakan peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-75. Nah, kita bersama-sama berjuang. Negara ini telah direbut dengan air mata, bahkan dengan darah. Poki kemerdekaan, merdeka atau mati, adalah dasar-dasar yang telah memungkinkan kita memiliki bangsa dan negara ini. Jadi mari kita berjuang bersama-sama dengan semua kelompok masyarakat, dengan pemerintah, dengan bahwa kita harus mempertahankan negara kesatuan kita yang sudah diperjuangkan dengan begitu berarti, penuh pengorbanan oleh para founding fathers kita. Saudara-saudara, orang Kristen harus maju sebagai orang-orang di garda terdepan yang ikut berjuang. Karena negara ini bukan cuma milik satu orang, satu kelompok, tapi milik kita bersama. Yang sangat membuat kita miris kadang-kadang adalah orang-orang Kristen tidak mau tahu dengan apa yang terjadi. Kadang-kadang itu merasa itu bukan urusan iman, itu urusan mereka lah. Tidak. Ya, mungkin hari ini saya akan berkata, kita juga harus berpikir sampai ke ranah politik, sampai ke ranah hukum, sampai ke ranah sosial, sampai ke hal-hal yang lain. Kita tidak boleh merasa nyaman di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang gereja. Kita harus keluar dari sana seperti Yesus, tidak lagi bertapa saja, tidak lagi hanya duduk di suatu kawasan. Dia terus keluar berjalan menemui orang susah, menyembuhkan, peduli kepada orang-orang yang menderita. Maka mari kita membangun negeri ini. Kita sebagai orang Kristen harus mampu melabelkan bahwa saya Kristen, saya Indonesia. Saya punya perjuangan yang harus saya tunjukkan melalui apa yang saya geluti, melalui karir saya, melalui perjuangan saya. Tidak usah berpikir muluk-muluk, mungkin kita akan berpikir seperti Soekarno terlalu jauh. Pangeran Diponegoro mungkin, atau pahlawan-pahlawan lain seperti tokoh-tokoh Kristen misalnya, Leimena, TB Simatupang, ya mungkin terlalu jauh. Tapi lakukanlah sebuah perjuangan penuh komitmen, dilandasi oleh imanmu untuk membangun situasi di lingkungan kita. Bekerja sama dengan warga, peduli kepada warga. Mari kita lakukan itu. Sungguh iman menuntut perjuangan. Saya sudah menjabarkannya. Semoga Tuhan memberkati langkah-langkah imanmu. Dan saya katakan tadi, saya percaya orang yang punya komitmen, punya konsistensi, punya kasih dan pengorbanan akan berjalan dalam bingkai rahmat Tuhan yang besar. Ada amin? Amin. Saudara-saudara, mari kita merespon firman ini dengan menyanyikan satu pujian bersama. Tuhan, ini tugas kami. Hati yang mengasihi, jiwa yang berlutut mengenal kasih Bapa. Mereka yang mengerti, mereka yang tersesat, tapi kami menyembah seperti hatimu Yesus. Tugas kami beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang gelap melayani, yang menenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang mengenal kasih Bapa.
mereka yang tersesat, kami hatimu Yesus. Ini tugas kami, beri kerajaan bagi kami. Taruhlah roh yang dalam melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Ini tugas kami, beri kerajaan bagi kami. Taruhlah yang rela melayani, yang merelakan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Yang merelakan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Yang merelakan hati Tuhan, itu yang ku Saudara-saudara, kita akan mendengarkan pujian duet. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah.
Terima kasih. Duet Sister in God. Kalau saya menyebutnya duet Telan, Tere dan Lani. Semoga puji-pujiannya sungguh menjadi berkat bagi kami semua dan hanya Tuhan yang dimuliakan. Baiklah, saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Berilah sukacita di hatiku melimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Berilah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, tetapi hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Kita mendoakan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena berkat-Mu mengalir memenuhi kehidupan kami. Penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu menopang kami dalam segala hal. Bahkan kasih-Mu memungkinkan kami untuk hidup dalam damai sejahtera-Mu. Kami mensyukuri semuanya itu. Kami mewujudkannya melalui persembahan syukur. Terimalah dan berkatilah, sehingga seluruh persembahan kami yang dikumpulkan oleh jemaat-Mu akan berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dipakai untuk menunjang pelayanan-Mu, untuk menunjang pewartaan kasih-Mu dimanapun itu semua digunakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati dalam iman, kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau yang telah memberikan kami segalanya. Kami bersyukur kepadamu karena penyertaan Tuhan kami tetap dapat beribadah. Termasuk dalam ibadah minggu hari ini yang boleh kami wujudkan secara live streaming. Tuhan berkati semua jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini di mana-mana dan juga secara khusus dalam ibadah live streaming kami saat ini. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan melingkupi kami semuanya. Kami mendoakan seluruh pelayanan dilakukan oleh hamba-hamba-Mu di GKST Glory Jakarta. Tuhan memberkati seluruh majelis penatua diaken bersama-sama dengan keluarga mereka untuk segala langkah pelayanan yang telah Tuhan embankan di pundak mereka. Kiranya kami boleh bersama-sama mewujudkan panggilan-Mu, mewujudkan misi-Mu.
dalam pelayanan-pelayanan kami bersama. Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Pasoa Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Mungudapung, Ibu Silviti Misela, Bapak Nguru, dan Ibu Deborah Nguru Kana, Bapak dan Ibu mertua dari Penatua Yurlin Poa, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani, Ibu Edelin Ruagadi Meringgi, Bapak Theophilus Kampu, ayahanda dari Bapak Joni Kampu, Ibu Lolo atau Mama Seng, ibunda dari Pak Fadli Lolo yang dirawat di rumah sakit Poso di ICU. Tuhan kiranya menjamah dan menolong mereka, memberkati segala langkah medis yang ditempuh, bahkan juga semua obat, makanan yang diterimanya. Kami mendukung dalam doa ini pemulihan bagi Ibu Foni Krishna Pagala-Galamba, Bapak Onja Tobondong, Saudara Marcel Mangela, Ibu Penyabi Sigelipu atau Mama Diana, dan yang lainnya. Tuhan, berkatilah mereka, sehingga kepulihan terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan orang-orang tua kami dimanapun berada, orang-orang tua kami yang ada di lingkungan jemaat, orang-orang tua kami jauh dan dekat dari kami. Tuhan tolong dan berkatilah mereka, kiranya damai sejahtera-Mu akan menyertai mereka dalam segala sesuatu. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan saudara-saudara kami dalam syukurnya karena ulang tahun yang dialami, ulang tahun kelahiran 11 Agustus 2020 Roberto Togede, 14 Agustus 2020 Kristi Bamolele, 14 Agustus 2020 Rafael Theodore Wulur, 15 Agustus 2020 Geri Tobondo, 15 Agustus 2020 Agnes Konga, 16 Agustus 2020 Bapak Agustinus Pasambaka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai semua saudara-saudara kami yang menerima bentangan waktu baru dalam ketambahan usianya. Kami juga mendoakan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati dan kukuhkan terus-menerus ikatan kasih yang telah Tuhan tancapkan dan tanamkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dalam kebersamaan terus melangkah maju bersama-sama, menyongsong hari esok yang lebih baik. Tuhan memberkati semuanya. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan sebagai dampak daripada pandemi COVID-19. Tuhan berkati semua keluarga-keluarga. Tuhan kiranya menolong mereka dalam segala keberadaannya. Memberkati aksi Gloria Peduli yang diwujudkan oleh jemaat-Mu Bapa dari GKST Gloria Jakarta untuk berbagi kasih kepada semua saudara-saudara yang membutuhkan. Berkati pelayanan-pelayanan sembako yang terus kami lakukan. Berkatilah sehingga semua itu menjadi tanda kasih dari Allah yang akan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang menerimanya. Berkati langkah-langkah yang akan kami wujudkan pada bulan-bulan berikutnya. Tuhan menyertai kami. Kami mendoakan Komisi Pemuda, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan memberkati seluruh ibadah-ibadahnya. Tuhan memberkati para pemuda dimanapun berada. Kami mendoakan mereka yang di perantauan, diantaranya Jeffrey Tolewong, Yus Gola Alpinus Bamelele, Albertian Toroliu, Imran Lawuri, Roy Lawuri, Chris Walenta, Hut Marimbo, Poli Marimbo, Devi Bindu, Jamal Mokeba, Son Saguru, Omi Pangko. Kami juga mendoakan yang dalam perantauan dan tugas, Yerobeam Tinida, William B. Lagantondo. Tuhan berkati mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, lindungi mereka dari COVID-19, supaya mereka tetap mengalami damai sejahtera dari Allah. Ya Bapa di surga, kami memohon penghiburan-Mu bagi keluarga Tuange. Kami mendoakan Ibu Esther Laipasa Tuange atas meninggalnya Kakanda terkasih Matilda Tuange tanggal 10 Agustus lalu di Makassar. Tuhan memberkati kaum keluarga termasuk Sondak dan Puci yang juga berduka atas peristiwa itu. Tuhan menyertai mereka. Kami mendoakan orang tua dan anak-anak kami dimanapun mereka berada di lingkungan keluarga kami. Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati panitia pembangunan. Tuhan memberkati langkah-langkah mereka, bahkan juga rapat yang akan mereka wujudkan.
sebentar sore. Tuhan memberkati pos kebaktian GKST Cibubur, Tuhan memberkati pelayanan yang diwujudkan, bahkan juga Tuhan memberkati jemaat-jemaatnya. Kami mendoakan seluruh pendeta-pendeta di lingkungan pelayanan kami. Tuhan tolong dan berkatilah kami. Bahkan Tuhan menyertai kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat terus melayani dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati GPN Galilea dan seluruh pelayanannya. Tuhan memberkati gembala dan majelis, bahkan seluruh jemaat. Kiranya kasih Allah menyertai mereka. Berkati bangsa dan negara kami, ya Bapa di surga. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati para aparat yang bertugas untuk ketertiban kami. Berkati para tenaga medis yang terus berjuang di garda terdepan untuk memerangi COVID. Berkatilah mereka dalam segala perjuangan-perjuangan mereka. Kami juga mendoakan tenaga medis dari lingkungan gereja kami, Diakon Risma, Tadayu, juga Saudari Yul Kayo. Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan daerah kami, Sulawesi, Tuhan berkatilah kondisi dan kehidupan di sana. Tuhan memberkati pelayanan GKST, di mana-mana pun Tuhan telah mengutus kami untuk melayani. Tuhan memberkati pelayanan GKST di seluruh Sulawesi, bahkan juga di Jakarta. Tuhan, kami mendoakan terorisme yang masih berlangsung di Poso. Ada penembakan di sana. Kami mohon kepadamu, damai sejahtera Tuhan kiranya melindungi kami, melingkupi kami. Tuhan menyertai keluarga-keluarga yang telah mengalami dampak dari kekerasan para teroris. Tuhan, tolonglah mereka dalam segala keberadaannya. Ya Bapa di surga, kami mendoakan semua orang, jemaat yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati mereka dalam segala hal. Kami mendoakan keluarga besar El Safan. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan mereka. Kami mendoakan Bapak Evangelis Ritson dan tim yang berada di Sawidago untuk suatu tugas terkait dengan misi pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Kami mendoakan keluarga-keluarga, keluarga Posman Sidabalok, Elan Langkai. Tuhan berkati rencana yang mereka tempuh, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Kami mendoakan keluarga-keluarga Andi dan Dewi Murni, Eko dan Peti. Kami juga mendoakan Hendro dan Risma. Kami mendoakan Indra dan Indah, David dan Jane. Kami mendoakan Sondak dan Puji. Kami juga mendoakan pasangan muda Rio dan Elia yang baru saja diberkati kemarin. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Kami juga mendoakan Noni dan Yan. Kami mendoakan seluruh keluarga-keluarga di lingkungan kami. Tuhanlah yang bekerja dan menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang besar di tengah-tengah kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Sertai kami hari ini. Biarlah kami terus dapat melangkah dalam lindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berseru dan menyampaikan doa kami ini hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kasih Kristus, Shalom. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 16 Agustus 2020. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Phineas Jenjeni, majelis bertugas, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan kasih Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kebaktian minggu depan. Hari, tanggal, Minggu 23 Agustus 2020, pukul 10 WIB, pelayan firman, Pendeta Phineas Jenjeni.
dilaksanakan secara onsite di Kapel Rumah Sakit PGI Cikini dengan pembatasan kehadiran peserta ibadah maksimal 30 orang. Ibadah onsite ini tetap disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta, sehingga jemaat dapat mengikuti dan beribadah di rumah masing-masing. Mohon warga jemaat untuk tidak melewatkan ibadah minggu kita ini. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom. Hari ini Minggu 6 Agustus 2020 pukul 12 WIB. ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020. Ulang tahun kelahiran tanggal 11 Agustus 2020 Roberto Tokede. Tanggal 14 Agustus 2020 Kristi. Tanggal 14 Agustus 2020 Rafael Theodor Wulur. Tanggal 15 Agustus 2020 Gary Tobondo. Tanggal 15 Agustus 2020 Agnes Konga. Tanggal 16 Agustus 2020 Agustinus Pasambakar. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Aksi Gloria Peduli. Majelis Jemaat tetap merencanakan penyaluran sembako kepada keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 pada bulan-bulan berikutnya. Mohon dukungan warga jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ingin berpartisipasi dalam aksi Gloria Peduli ini dapat mengirimkan dananya ke rekening jemaat. Pelaksanaan kebaktian Minggu. Majelis menyepakati berdasarkan situasi pandemi COVID-19 yang masih mewabah bahwa pelaksanaan kebaktian Minggu Jemaat GKST Gloria Jakarta selama Agustus-September 2020 adalah sebagai berikut. Minggu pertama dan ketiga disiarkan secara live streaming dari Rumah Gembala Jemaat. Minggu kedua dan keempat dilaksanakan secara onsite di Kapel Rumah Sakit PGI Cikini dengan pembatasan kehadiran peserta ibadah maksimal 30 orang. Ibadah onsite ini tetap akan disiarkan secara live streaming sehingga warga jemaat masih dapat mengikuti dan beribadah di rumah masing-masing. Demikian disampaikan, semoga dapat dimaklumi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan ataupun bantuan dananya untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri kebaktian ini. Jangan khawatir, jangan takut, Tuhan sungguh dekat kepadamu di sepanjang jalan hidupmu. Bukan dengan kekuatanku, ku
jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang bagimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Menjauh arah sengkoro, ku koto malinjakan tubuhku. Ane banyak mue mangawe, beda toa korongku. Japana impue, soka katubuku, riko mingomue, urata mimo, uasami mangangko yoparimu, riko mopaeku, rehelalewa, conmigo tuve, ayat-ayatku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita, kami mengucapkan terima kasih. Salam.
Tuhan.